Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Desabili. Saya akan melanjutkan eh tugas Lubuntu. Oke, pertama kita buka terminal. Lalu di sini kita akan mengecek model CPU dan jumlah core. Pertama kita ls CPU. Oke, di sini ada beberapa model ya. Ini ada beberapa keterangan. Ada CPU-nya ini tuh ada model AMD Ryzen 3 7320 Radeon Graphic. Terus ini oke, ini spesifikasinya. Lalu kita akan mengecek RAM eh, yang tersedia. Free available 9. Ini oke, RAM-nya sudah. Lanjutnya kita akan mengecek ukuran total hard disk atau SSD dan penggunaan root. Kita ketik df lalu -h slash size-nya 400, use-nya 37 GB, file use-nya 8%. Selanjutnya kita akan melihat disk yang terpasang ls blk. Oke, namanya di sini ada. Oke, dia ada semua. Selanjutnya kita ngecek kartu jaringan atau Ethernet, wifi atau wifi gitu. ls pci grab -i network command not found. Sepertinya ada yang salah ya. ls pci grab. Oh, ini salah tadi guys. -i network. Salah ya, sebentar. Kita coba satu lagi. IP link. Oke, ini udah tersedia semua. Selanjutnya kita mendeteksi USB flash drive dengan ls USB. Oke, ada 3. Selanjutnya melihat kernel driver dengan lspci minka. Oke, ini tera semua ya. Intel Corporation semuanya. Kenapa? Oke, selanjutnya kita ke kartu wifi yang digunakan gitu. ls pci -nn grab -i network. Oke, mungkin sampai situ dan saya akan menjelaskan beberapa poin bagaimana CPU dan RAM bekerja sama menjalankan program. Nah, CPU itu adalah otak komputer, sedangkan RAM adalah tempat penyimpanan sementara. Cara kerjanya, saat program dibuka, data program disimpan dulu nih di RAM. Lalu CPU mengambil data dari RAM, memprosesnya, lalu mengembalikan hasilnya lagi ke RAM atau penyimpanan. Terus, kenapa penting membaca informasi hardware dari CLI Linux? Ada 4 poin. Lebih lengkap dan detail, bisa digunakan di server, lebih cepat, dan tidak perlu membuka caching. Selanjutnya dua skenario kapan df-h sangat berguna dan kapan lsblk lebih relevan. df-h sangat berguna ketika mengecek sisa ruang penyimpanan di semua partisi, dan lsblk lebih relevan ketika ingin melihat struktur disk dan partisi. Lalu apa itu modul kernel di output lspci minka dan kenapa penting?
Model kernel adalah driver yang digunakan oleh Linux untuk mengaktifkan perangkat keras tertentu. Di lspci-min-k ketika tertulis. Artinya Linux sudah membuat driver tersebut. Terakhir, hubungan FHS dengan lokasi file informasi hardware seperti proc dan CPU info. FHS itu file system hierarchy standar adalah standar structure folder di Linux. Karena FHS inilah informasi hardware disimpan di lokasi yang konsisten. Contohnya, garis miring proc garis miring CPU info itu informasi CPU. Kenapa penting? Semua distribusi Linux memiliki struktur folder yang sama. Administrator tahu di mana harus mencari informasi sistem dan memudahkan troubleshooting dan scripting karena letak file tidak berubah-ubah. Oke, begitu saja, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.